Sejarah telah mencatat bagaimana manusia berupaya menciptakan berbagai alat dan institusi demi memperpanjang hidup. Namun, meskipun demikian, banyak yang masih kehilangan nyawa akibat penyakit dan kekerasan. Saat ini, fenomena menarik muncul di mana lebih banyak orang meninggal karena masalah makan berlebihan dibandingkan dengan yang mengalami kelaparan. Hal ini mencerminkan perubahan signifikan dalam tantangan kesehatan yang dihadapi umat manusia. Dalam bukunya yang berjudul Homo Deus, Yuval Harari mengemukakan kemungkinan bahwa manusia dapat mengatasi kematian dan bahkan mencapai keabadian di abad ke-21. Ini tentu saja menjadi tantangan baru yang harus dihadapi oleh umat manusia. Sementara itu, pandangan agama menganggap kematian sebagai perpisahan sakral antara ruh dan tubuh, suatu hal yang seharusnya diperjuangkan. Pandangan ini berbeda jauh dari sudut pandang ilmiah yang ada. Di sisi lain, para ilmuwan terus berupaya untuk mengatasi kematian dengan berbagai metode, mulai dari kemoterapi untuk mengobati sel kanker hingga penggunaan alat kejut listrik untuk menghidupkan kembali detak jantung. Pendekatan ini mencerminkan cara praktis dalam menghadapi tantangan tersebut. Meskipun banyak masalah teknis mengenai kematian belum sepenuhnya terpecahkan, sejumlah besar waktu dan sumber daya diinvestasikan untuk menaklukkan kematian. Ini menunjukkan keyakinan mendalam pada kemajuan ilmiah. Penyakit umum seperti flu, meskipun dapat ditangani dengan perawatan yang tepat, bisa berakibat fatal jika diabaikan. Ini menyoroti bagaimana berbagai masalah teknis dapat selamanya mempengaruhi kesehatan manusia. Sains modern tidak lagi memandang kematian sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Pendekatan ini mendorong berbagai penelitian dan inovasi yang bertujuan untuk memperpanjang umur manusia secara signifikan. Tokoh-tokoh ilmiah seperti Aubrey de Grey dan Bill Maris tengah berupaya mengembangkan cara untuk memperpanjang usia manusia. Mereka meyakini bahwa dengan teknologi dan penelitian yang tepat, manusia bisa saja hidup hingga ratusan tahun. Di sisi lain, tokoh bisnis seperti Peter Thiel juga mendukung impian untuk mencapai keabadian melalui investasi yang substansial. Ambisi ini bukan hanya sekadar harapan kosong, melainkan didukung oleh kekuatan finansial yang signifikan. Pengembangan teknologi seperti rekayasa genetika dan teknologi nano diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi kematian. Banyak ahli optimis bahwa manusia dapat mencapai terobosan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun, ada perdebatan yang terus berlangsung mengenai kapan manusia akan bisa menaklukkan kematian. Berbagai proyeksi bermunculan, di mana beberapa ahli berkeyakinan bahwa pencapaian besar dapat terjadi pada tahun 2050 jika upaya dilakukan secara maksimal. Terlepas dari semua itu, perkembangan berkelanjutan dalam bidang teknologi medis berpotensi menciptakan terobosan besar dalam memperpanjang usia manusia, mulai dari inovasi obat-obatan hingga perangkat-perangkat yang canggih. Dalam situasi ini, ada kemungkinan individu yang bisa dianggap immortal hidup di antara kita, menunggu inovasi terbaru dari kalangan ilmuwan. Namun, mereka tetap berada dalam risiko kematian yang disebabkan oleh kecelakaan ataupun konflik. Akhirnya, konsep keabadian ini dapat berubah menjadi komoditas, di mana para kapitalis elit akan menjualnya dengan harga yang selangit. Hal ini menciptakan peluang pasar yang hampir tidak terbatas di masa depan.